Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idhnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Thumma alhamdulillahil qawiyyi subhanahu al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad gamar al-wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawm al-maw'ud sirran wa jahran fi ad-din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ashraf wal fudala jami'il ulama amilin wal masyayikh wa kullul asatir alladhi yahduruna fi hadha al makan al mubarak wa yahduruna fi hadhihi al laylat al mubarak. Ashhadukum min ahli al khair fa insyaallah ashhadukum min ahli al jannah. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatir, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama kita, yang hadir bersama kita, kepada para ulama-ulama kita yang berkumpul pada ini malam, khususnya kepada guru kita bersama Ki Haji Maman Nurul Jalal, dan juga kepada para ulama-ulama yang lain, para kiai, para ustadz, para ajengan yang lain, Ustadz Angkus, dan para asatid yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Begitupun alhamdulillah pada ini malam kita berkumpul bersama dengan etrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Fahri Al-Qadri. Kita doakan mudah-mudahan guru kita dengan ulama-ulama yang lain yang hadir pada ini malam, semoga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin amin ya rabbal. Begitupun kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, dan tak lupa terkhususnya kepada sahibul hajah, sahibul haflah, sahibul makan yang menjadikan asbab wasilah kita berkumpul pada ini malam, kepada keluarga besar Bapak Haji Khairuddin, kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa Allah berkahkan hidupnya dunia wal akhirah, Allah mudahkan segala urusan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan paling istimewa saya sampaikan dan saya berikan kepada seluruh jamaat
hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang berkumpul bersama dari awal acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah, kita mengagungkan seorang makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita membesarkan seorang manusia yang dibesarkan oleh yang maha besar. Kita memuliakan sebuah momen kelahiran yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semua angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil karamah wal barakah syahrul rabiul awal, wa bil barakah wa bil karamah wa bi syarafah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah dengan keberkahan Kanjeng Rasul, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, yang telah tiada Allah jadikan kuburannya riyadul jannah, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang sedang seret rezeki Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan bijahi walid Fatimah ummun bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini malam di yaumil isnin lailatul thulatha tanggal 15 September 2025, atau insya Allah kalau tidak salah kita berada di malam 24 Rabiul Awal atau malam 23 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Dan kita berkumpul bersama pada ini malam di dalam rangka yang sudah jelas terpampang, yaitu memperingati daripada maulid agungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara ikhwan wa ikhwati rahimakumullah, di dalam perkara pada ini malam kita mendapatkan dua poin yang sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, yaitu dua poin utama, yaitu peringatan maulid Rasul dan juga tentang bulan Rabiul Awal. Karena kalau bicara tentang maulid Rasul tidak bisa kita lepaskan daripada bulan Rabiul Awal. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, kalau berbicara tentang maulid Rasul, berbicara kelahiran Rasul, berbicara peringatan maulid Nabi, kita berbicara tentang adat istiadat yang sudah melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Karena peringatan maulid bukan hanya diadakan pada ini malam saja, bukan hanya diadakan di Dayah Luhur saja, diadakan di seluruh penjuru Indonesia, dari ujung Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri sana peringatan maulid terus dikumandangkan. Dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Palembang, dari Sumatera, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mereka punya adat tradisi dalam merayakan daripada Maulid Rasul. Salah satunya saudara, di daerah Sumatera ketika sudah masuk bulan Rabiul Awal, maka ada dua momen peringatan maulid. Ada maulid Arba'in, ada juga maulid Isyrin, yang mana ketika digabungkan maka menjadilah 60 hari 60 malam peringatan maulid tidak berhenti dirayakan di setiap rumah-rumah warga yang ada di sana. Bahkan saudara ikhwan rahimakumullah, saya sendiri dari awal bulan maulid, salah satunya saya setiap bulan maulid tidak pernah lepas undangan dari Provinsi Banten saudara. Kemarin dari tanggal 1 September sampai 12 September saya ada safari dakwah di daerah Provinsi Banten, dari Pandeglang, dari Rangkas Bitung, Serang, Tangerang sampai ke pelosok Banten, itu merayakan daripada Maulid Rasul. Pagi Maulid Rasul, siang Maulid Rasul, malam Maulid Rasul, dan ini adalah bukti kecintaan umat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya yakin antum-antum yang hadir pada ini malam, kalian yang berkumpul pada ini tempat, kalian hadir bukan karena saya, bukan karena sahibul hajah, bukan karena siapa yang berceramah, tapi kalian hadir karena kecintaan kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan kecintaan antum, dengan kecintaan kalian menjadikan asbab dan wasilah serta athar yang menjadikan kita akan berkumpul bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, kalau berbicara tentang Rabiul Awal, ini ada satu hal yang menarik.
yaitu bukan hanya Rabiul Awal saja, yaitu berkaitan dengan 1447 Hijriyah, yaitu kalender Islamiyah, kalender umat Islam, yang mana Nabi dilahirkan 12 bulan Rabiul Awal, dan Nabi dilahirkan pada tahun yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa tidak ada 1 Hijriyah? Kenapa tidak ada penyebutan tanggal ataupun penyebutan nomor di zaman kelahiran Nabi? Karena saudara, yang kita ketahui dalam beberapa kitab sejarah para ulama, salah satunya dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Ramdan Al-Buti, begitupun dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Al-Imam Syaifur Rahman, dan dalam kitab-kitab sejarah yang lain menjelaskan bahwasannya kalender Hijriyah baru ada di zaman khalifah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Loh Habib, kalau baru ada di zaman Sayyidina Umar, maka di zaman Nabi tidak mengenal kalender Hijriyah. Betul, di zaman Nabi yang dikenal adalah kalender Qamariyah. Penyebutan tahun, tidak ada penyebutan tahun secara angka, karena di zaman Nabi tahun disebut dengan kejadian yang terjadi pada itu tahun. Maksudnya gimana Habib? Saya kurang paham. Sebelum saya jelaskan saudara, saya tanya dulu kepada semua jamaah yang hadir pada ini malam, kira-kira semua jamaah siap ngaji atau tidak? Ini udah mau agak malam, nggak apa-apa. Besok sekolah, mual kasiangan mual. Saya pikir tadi saudara, saya pikir mentang-mentang sudah masuk Jawa Tengah, area-area ini area-area Jawa kabeh iki. Ternyata area-area Sunda semua. Jadi kalau saya cara membahasa Sunda bisa difahami, dimengerti, insya Allah. Saudara ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjut. Yang mana tadi saya sampaikan, tahun di zaman Nabi dikenal dengan kejadian yang terjadi pada itu tahun. Contoh yang kita tahu, Nabi dilahirkan tanggal 12 bulannya Rabiul. Tahun disebut tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Li'annahu malikul Habasyah ja'a ilal Makkah lihatmil Ka'bah. Karena ada seorang raja dari negeri Habasyah yang dia bawa pasukan ingin menghancurkan Ka'bah. Subhanallah, karena kemuliaan kelahiran Kanjeng Rasul, dengan keberkahan kelahiran maulidnya kelahiran Nabi, Allah buktikan janjinya kepada kita, yaitu disampaikan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Belum sampai di depan Ka'bah saudara, baru sampai depan gerbangnya saja, itu pasukan Allah hancurkan, binasakan dengan seekor burung yang membawa kerikil yang disebut dengan burung ababil. Itu pasukan hancur, porak-poranda, binasa tanpa sisa. Makanya disebut tahun gajah. Ada juga di zaman Nabi, ada 1 tahun disebut dengan 2 penyebutan. 1 tahun disebut dengan 2 penyebutan. Disebut dengan Ammul Huzun, disebut juga dengan Sanatul Mi'raj. Ammul Huzun tahun kesedihan, atau disebut dengan Sanatul Mi'raj, tahun di Isra Mi'rajkan baginda Rasul. Ada juga penyebutan Sanatul Zilzal, Sanatul Tamhid, Sanatul Bu'ath, dan masih banyak penyebutan-penyebutan lain yang terjadi di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saudara, jauh sebelum Nabi lahir, ketika kejahiliahan berkuasa, Rabiul Awal itu bukan Rabiul Awal namanya. Syahrul Rabiul Awal dikenal dengan Syahrul Khawwan. Dan masih banyak bulan-bulan yang dipakai namanya itu dengan nama-nama berhala yang ada di sana. Sehingga Islam datang, nama dirubah sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, wasilah dan asbabnya. Kita harus tahu asbab dan wasilahnya, karena tidak mungkin terjadi sebuah perkara kalau tidak ada yang menyebabkan perkara itu terjadi. Betul? Nah, maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau memiliki bawahan. Beliau memiliki sahabat-sahabat yang menjadi membantu untuk menjadi pemimpin, membantu kepemimpinan beliau. Salah satunya seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa menjabat sebagai gubernur Basrah. Saat itu Abu Musa menerima surat dari Sayyidina Umar. Beliau mengatakan begini,
innahu ya'ti amirul mu'minina kitaban maktubun fihi Sya'ban wala na'rifu ahadan ma Sya'banul ula atau Sya'banul mati atau Sya'ban istiqbal atau mustaqbal, yang artinya telah sampai sepotong surat atau sepenggal surat dari Sayyidina Umar bin Khattab, dan dalam surat tersebut tertulis nama bulan, yaitu bulan Sya'ban. Tapi kami nggak tahu ini Sya'ban ini untuk Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun sekarang atau untuk Sya'ban tahun depan, sehingga ini menjadi polemik antar umat, menjadi masalah bagi umat. Maka fastasyarra amirul mu'minin, musyawarahlah Sayyidina Umar wagal, dan beliau mengatakan da'ul linnas syai'an ya'rifunahu, taruh pada potongan surat tersebut atau mulailah ada penanggalan bagi umat Islam. Maka mulai disusun nama-nama bulan, dimulai penanggalan tahun, yang mana penanggalan tahun bernisbat kepada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, saya katakan, saya sampaikan kepada antum-antum sekalian, apapun kalau sudah bernisbat kepada Kanjeng Rasul, saya jamin akan Allah muliakan dunia wal akhiratnya, saudara. Maka antum-antum sekalian, kalian yang hadir pada ini malam, wallah kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian dimuliakan bukan karena harta dan pangkat kalian, bukan karena jabatan kalian, bukan karena saya duduk di atas, kalian duduk di bawah, lalu saya lebih mulia dari kalian, bukan. Karena maaf saudara, sekalipun titel pangkat jabatan seorang habib, ustadz kiai ajengan, sekalipun cucunya Rasul, wallah tidak akan dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirat, belum tentu mulia dunia wal akhirat. Karena saya sampaikan begitu, kenapa? Saya teringat sudah dalam kitab Safwatuz Zubat, kalau tidak salah syair ke-7 apa ke-8 saya lupa, intinya dalam syair tersebut mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan maaf, tidak sedikit ulama di zaman sekarang yang menggunakan ilmunya untuk mencari kesenangan duniawi. Tidak sedikit ulama di zaman sekarang yang menggunakan ilmunya untuk mengenyangkan perutnya. Tidak sedikit ulama di zaman sekarang yang menggunakan ilmunya untuk kepuasan nafsunya. Maka apa yang terjadi saudara? Kalau ada golongan-golongan seperti itu, mu'adzab min qabli ubdatil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Maka saya katakan kepada antum-antum sekalian, yang membuat kita mulia bukan harta, pangkat, tahta, jabatan, dan nasab, tapi yang membuat kita semua mulia pada ini malam karena keterikatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya bisa mengatakan seperti itu saudara, kenapa? Karena saya teringat juga ada beberapa dalil dalam kitab-kitab yang saya dulu pernah pelajari. Salah satunya di dalam kitab Khasyiyah Syarwani, atau disebut dengan Khawashi Syarwani, ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajul Talibin. Khawashi atau Khasyiyah Syarwani ini karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Ini kitab diambil dari kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj ini syarah dari kitab daripada Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab tersebut itu menjelaskan satu poin kepada kita, bahwasannya afdalul lail, atau paling afdalnya malam, paling mulianya malam, itu ada 4 jenis malam yang Allah berikan kemuliaan kepada malam-malam tersebut. Apa itu malam Habib? Apa saja malam-malam itu? Ada saudara, yang pertama, yang malam disebutkan yang utama adalah Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, yang ketiga Lailatul Mi'raj, yang keempat Lailatul Jumu'at, yaitu malam Jumat. Ini 4 malam, Bu. 4 malam. Ibu yang di belakang, Bapak, Ibu yang di belakang, maaf Pak, Bu, saya kalau ceramah berdiri nggak bisa lama-lama. Kalau saya ceramah berdiri nanti paling setengah jam saya ceramah, habisnya saya pulang.
Soalnya saya nggak bisa diri lama-lama Bu, agak ada penyakit Pak. Jadi saya maaf ceramahnya duduk. Saya harap bukan ibu pengen lihat wajahnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Betul? Nah, intinya tadi kita lanjut, ada 4 malam yang mulia. 4 malam yang mulia kita taruh dulu Pak. Taruh dulu, jangan kita lupakan. Kita simpan dulu. Saya mau jelaskan kitab yang lain, yaitu kitab Taqrira As-Sadida Al-Fiqh Madhab Syafi'iyah. Ini keluar dari Madinah saudara. Kalau kalian punya kitabnya, cari kitab tersebut cetakan Darul Kutub Islamiyah. Kalau tidak salah halaman 56 sampai 60 itu di babul bab tentang air. Nah, kalau sudah ketemu bab tentang air, ada di sebelah kiri paragraf 3 turun ke bawah. Itu menjelaskan ada satu poin tentang paling afdol, atau bukan paling afdol, paling barokahnya air. Air yang penuh dengan barokah. Apa saja Bib air yang penuh dengan barokah? Ada 4 juga saudara. Kalau tadi 4 malam, sekarang 4 air. Apa saja? Yang pertama, ma'un Nabi SAW, yaitu air yang keluar dari salah-salah jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, ma'u Zamzam, air Zamzam. Saya tanya di sini, ada yang pernah minum air Zamzam? Minum langsung apa oleh-oleh? Atau yang minum oleh-oleh saya doain. Yang cuma minum oleh-oleh atau belum pernah minum saya doain biar bisa minum di Mekah Madinah. Yang ketiga, ma'ul Kautsar, adanya di surga Allah, nanti kita bakal minum sama-sama. Yang keempat, ma'un Nil Misra, air sungai Nil yang ada di negeri Mesir sana. Jadi air yang di Indonesia nggak ada itu. Air sungai Ciliwung belum masuk saudara. Ini baru 4 air saja. Maksudnya gimana Bim? Saya kurang paham. Ayo saya jelaskan sama-sama saudara. Tolong perhatikan saya, atau tolong seksama dengarkan saya dengan jelas. Tadi saya jelaskan 4 malam, saya jelaskan lagi 4 air. Pak, Bu, ini kitabnya berbeda. Ulama yang mengarang juga berbeda. Nggak ada janjian-janjian, nggak ada. Tapi dari kedua kitab yang berbeda ada satu kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama yang pertama kali disebutkan adalah yang terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau air yang terikat kepada Nabi, air yang langsung keluar dari tangan Nabi. Kalau malam yang pertama kali disebutkan malam Senin, yaitu malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, saya punya guru Sayyidil Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki Makkahul Mukarramah. Beliau mengutip dalam kitabnya sebuah makalah ataupun syair daripada Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi berkata dan menyampaikan dalam syairnya, Lailatul Itsnain afdalu min Lailatil Qadar wa asyrafu min kulli layal. Bahwasanya beliau menyampaikan malam Senin itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar, dan hukumnya lebih mulia dari malam-malam apapun yang ada. Maka dengan perkataan beliau saya bisa menyampaikan kepada antum-antum sekalian, malam Senin lebih barokah dari malam Lailatul Qadar. Kalau kalian menyampaikan, Habib kok bisa begitu? Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Allah tidak ada menjelaskan dalam Al-Quran tentang malam Senin. Maka saya sampaikan kepada antum-antum sekalian, Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebab perkaranya malam Senin. Nggak akan pernah terjadi malam Isra Mi'raj kalau bukan karena sebab malam Senin. Kalau malam Isra Mi'raj tidak ada, maka tidak akan ada salat kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Nggak akan Allah ciptakan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena malam tersebut adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Diperkuat dengan hadisul qudsi yang menyampaikan Allah kepada Rasul, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena baginda Rasul, kalau bukan karena wahai Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya, saudara. Maka saya mau ngajak bapak ibu semuanya, ayo kita bayangkan dalam otak-otak kita ini, kita bayangkan dalam pikiran kita. Bayangkan Pak, sebuah malam, itu malam bisa lebih mulia dari malam Lailatul Qadar.
Lalu bagaimana dengan mulut bapak, mulut ibu? Bagaimana dengan lisan-lisan kalian yang dari awalnya acara sampai detik ini, berapa kali kalian telah sholawat kepada baginda Rasul? Maka saya sampaikan, mulut yang basah dengan sholawat kepada baginda Rasul adalah mulut yang akan basah dengan telaga Kausar di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya tanya, dengan kita salawat kepada baginda Rasul itu menjadikan kita mulia atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, mulia atau tidak? Kita tanya lagi, saya tanya lagi, kita punya nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Saya tanya lagi, kita punya nabi mulia atau tidak? Umat Islam yang hadir, yang ada di daerah Dayah Luhur, pohon baiknya, yang ada di Dayah Luhur, saya tanya kembali, siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap membesarkan Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. As-surur, as-surur liman salla ala Nabi Muhammad. Saudara, bahkan ada satu kisah yang menjadikan satu pembelajaran buat kita. Kalau ada yang mengatakan, Habib, Nabi memang penuh dengan barokah, maka kita tidak hanya harus berharap dengan keberkahan Nabi, kita pun harus mendekatkan diri dengan Allah. Jadi Habib, gak usah mengikatkan diri kita kepada Nabi. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu nol besar, saudara, salah besar. Kenapa? Karena yang pertama kali mengajarkan untuk mengambil keberkahan kepada kita ngambil keberkahan kepada baginda Rasul, yang pertama kali mengajarkan bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, bukan pula seorang habaib, tapi minal anbiya, daripada seorang nabi, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Al-aba'un nas, manusia yang pertama kali Allah ciptakan ke dunia, yang Allah turunkan ke dunia, ke bumi ini hanya karena satu kesalahan, yang mana di saat itu Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah. Dari satu tempat ke tempat lain, taubat tak kunjung diterima. Dari waktu ke waktu lain, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bertaubat kepada Allah, taubat tak kunjung diterima. Sehingga datang ke kota Makkahul Mukarramah, dan di saat itu menghadapkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah, Ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfir dhunub. Ya Allah, dengan hak kemuliaannya Muhammad, ighfir dhunub, ampunkan dosaku, kata Nabi Adam. Maka ketika Allah mendengar doa ini, saudara, Allah bertanya kepada Nabi Adam dengan pertanyaan yang Allah sudah tahu jawabannya. Allah hanya menguji keimanan daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Ya Adam, lima ta'arafta Muhammad? Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui yang namanya Muhammad? Maka Nabi Allah Adam menjawab, aku mengenal yang namanya Muhammad ketika engkau menciptakan ruhku, engkau menciptakan tubuhku, dan engkau meniupkan ruh kepadaku. Di saat itu mataku terbuka. Ketika mataku pertama kali terbuka, aku melihat di tiang-tiang surgamu bertuliskan daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sepenggal nama, yang nama tersebut itu bersandar dengan namamu, wahai Allah. Maka aku yakin tidak mungkin bisa sembarang nama terikat dengan namamu, kecuali itu nama yang mulia. Maka aku berharap dengan kemuliaan nama tersebut, engkau mengampuni dosaku, wahai Allah. Maka apa yang terjadi? Ghufira lahu. Allah mengampuni dosa Nabi Adam hanya karena mengikatkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya tanya saudara, kita merayakan Maulid Rasul ini bagus atau tidak? Baik atau tidak? Ibadah atau bukan? Alhamdulillah. Jelas saya katakan ibadah, saudara. Kenapa? Karena saya sampaikan peringatan Maulid Rasul yang memerintahkan, yang untuk melaksanakannya bukanlah ulama. Karena saya punya pendapat sendiri. Ingat, saya punya pendapat sendiri. Kalian mau suka silahkan, kalian mau terima silahkan, mau tidak terima terserah, itu urusan kalian. Karena kalau bicara maulid, saudara, sensitif. Ada golongan yang mengatakan maulid bid'ah karena tidak ada ajaran di zaman Rasul. Muncul abdi Pak Bu, iya mas simpel baik. Namun ayah jelema ngomong
Mun aya jelema ngomong maulid bid'ah, tahlil bid'ah, tawassulan bid'ah, eueuh di zaman Kanjeng Rasul, kieu bae jawabna, heueuh mun saandeuna maulid bid'ah ku sabab eueuh di zaman Rasul, berarti banget sia oge bid'ah. Da banget sia mah eueuh di zaman Nabi. Betul. Simpel saudara, da aing mambung debat gitu. Kenapa tadi saya katakan ini pendapat saya sendiri? Pendapat saya sendiri, maulid hukumnya wajib. Nggak bisa enggak? Nggak bisa enggak, saudara. Tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Saya punya dua dalil, saudara. Dua dalil saya punya yang mengatakan maulid hukumnya wajib. Kalau kalian pengen tahu, kalau kalian pengen paham, dengarkan dengan seksama, jangan sampai salah paham agar tidak ada dusta di antara kita. Karena saudara, maaf, zaman sekarang nih, kalau orang-orang yang ngomong tuh orang-orang yang ngomong maulid bid'ah, maulid sesat, maulid nggak ada di zaman Nabi, eta efek ngaji bari hees. Maksudnya kumaha Habib? Coba mun bapak ngaji bari hees, ayeuna sok hees Pak mangga. Kira-kira ngadenge mau ceramah aing. Pada kasarnya aing sianya deh. Punten banyak ke bawah Banten kemari. Nggak bakal jelas, saudara. Makanya saya punya dua dalil. Ada dalil yang agak sulit, dalil yang agak gampang. Mau yang gampang dulu apa yang susah dulu? Susah dulu ya? Yang susah dulu. Saudara ikhwan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu" ila akhir al-ayat. Kalau tidak salah itu surah Al-A'raf kalau tidak salah. Kalau salah maafkan, karena udah lupa, saudara, banyak lupanya saya ini. Intinya ada ayat Allah berfirman seperti itu. Yang mana artinya secara kurang lebih Allah berfirman, "Qul katakanlah bifadlillah dengan keagungan Allah wa birrahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika maka dengan dua perkara tersebut falyafrahu bergembiralah kalian." Jadi secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan kedua perkara tersebut. Maksudnya bergembira apa, Bib? Bersyukur, bergembira, berbahagia dengan kedua perkara itu. Apa? Ayo kita kupas tuntas semuanya satu persatu. Yang pertama, keagungan Allah, fadlullah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Dan kalau saya jelasin Pak, Bu, kalau saya jelasin secara bahasa nggak bakal beres nih malam. Serius, nggak bakal selesai. Kenapa? Karena semua yang hadir pada ini malam ini adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya tanya, siapa yang menciptakan manusia? Kurang kompak. Siapa yang ciptakan manusia? Siapa ciptakan langit bumi? Siapa ciptakan gunung lautan? Maka saya tanya, siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Takbir. Nggak akan selesai, saudara, nggak akan beres. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Nggak akan selesai, nggak akan beres. Maka untuk mendapatkan jawabannya, ayo sama-sama kita buka kitab tafsirnya para ulama. Salah satunya ada kitab tafsir Ad-Durrul Mansur bi Tafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam Suyuti. Begitupun kitab tafsir Jami'ul Bayan, kitab tafsir Jalalain, atau kitab tafsir ke Ayatul Ahkam Sya'ali As-Sabuni, dan masih banyak kitab-kitab tafsir yang lain. Dan insya Allah beberapa madhab di luar madhab Syafi'i pun sepakat tentang makna fadlullah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas dulu yang pertama, yaitu fadlullah. Saudara, fadlullah ataupun keagungan Allah dalam ini ayat bukan hanya berupa gunung, bukit, lautan, manusia, binatang, hewan, bukan itu saja. Tapi fadlullah yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kita sampai detik ini ada di rumah kita masing-masing, yaitu Al-Quranul. Al-Quran adalah tanda kebesaran Allah. Al-Quran tanda kekuasaan Allah. Al-Quran tanda keagungan Allah. Jauh sebelum teknologi ada, Al-Quran telah mengabarkannya. Jauh sebelum teknologi ada, Al-Quran telah menyampaikannya. Maka Al-Quran adalah tanda keagungan Allah yang ada sampai saat ini.
bahkan ila yaumil qiyamah, bahkan Al-Quran menjadi penolong kita di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Falyafrahu bil Quran, maka bergembiralah kalian dengan Al-Quran, dengan cara mengamalkan, mendawamkan, atau minimal membaca Al-Quran. Tapi saya tanya Pak, saya tanya Bu, umat Islam, ini umat Islam, nggak usah ngomongin umat-umat lain. Umat Islam zaman sekarang sehari-hari lebih sering pegang Al-Quran atau HP? Mau tidur yang dipegang, bangun tidur yang dicari, lagi makan yang dilihat, masuk kamar mandi yang dibawa, kerceramah nu dicekel. Al-Quran ke mana? Makanya Pak, saya ngomong tadi bilang gak usah ngomongin umat lain. Kenapa? Karena umat Islam zaman sekarang udah hampir mirip sama umat Kristen, saudara. Kenapa saya ngomong begitu? Kalau orang Kristen ibadah seminggu sekali ke gereja, setiap hari apa? Hari Minggu datang dia ke gereja, ibadah dia kepada Tuhannya. Nah umat Islam zaman sekarang baca Quran seminggu sekali, malam Jumat hungkul. Eta ge nu dibaca lain Al-Baqarah nepi ka Al-Ikhlas lain. Yasin hungkul. Eta ge maca Yasin na make laten. Dan banyak Pak zaman sekarang, ini zaman sekarang ya, bukan zaman dulu, bukan. Zaman sekarang banyak anak yang udah punya anak. Paham gak maksudnya anak punya anak? Bukan kolot, bukan. Maksud saya anak punya anak. Zaman sekarang tuh lagi rame digaungkan nikah muda. Betul? Anak-anak muda zaman sekarang udah pada ngebet kawin Pak, udah ngebet pengen nikah. 18, 19, 20, 25 lah mentok-mentok udah pada pengen kawin. Sedangkan pengen ngebina rumah tangga katanya, pengen menjadi imam soleh, pengen jadi istri solehah, pengen menuju bahtera surga. Baca Qurannya masih berable saudara. Zaman sekarang banyak yang kayak begitu. Makanya saudara saya sampaikan, gak usah heran Pak, gak usah heran Bu, kalau zaman sekarang ajaran sesat makin merajalela. Ada yang ngaku nabi, banyak yang percaya. Pemecah belah umat di mana-mana, maksiat tidak ada putusnya. Gak usah aneh, gak usah heran. Kenapa? Karena umat zaman sekarang sudah banyak yang meninggalkan wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad. Maksudnya gimana Habib? Wasiat Nabi. Ya Pak, ya Bu, Nabi tidak berwasiat untuk kita bangun bangunan atau memiliki harta yang banyak. Boleh, harta banyak boleh, boleh, harus. Jadi orang kaya harus. Umat Islam gak boleh jadi orang miskin, gak boleh. Umat Islam gak boleh jadi orang susah. Umat Islam harus jadi orang yang kaya, orang yang bahagia dunia akhirat. Cuman maaf, ingat, jangan kaya dikejar, akhirat ditinggalkan. Kenapa? Karena zaman sekarang Pak, Bu, banyak meninggalkan wasiat Nabi. Tadi saya sampaikan, dunia dia kejar, Al-Quran dia tinggalkan. Nabi hanya berwasiat dua perkara. Siapa yang berpegang dua perkara ini akan selamat, siapa yang meninggalkan akan tersesat. Apa dua perkara? Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Banyak hadis yang mengatakan sunnah, banyak hadis yang mengatakan hadis, banyak hadis yang mengatakan itu etrah. Ntar kita ambil saja sunnah Rasul, saudara. Nggak usah ngomongin Al-Quran dulu lah, kita ngomongin sunnah. Kenapa? Karena sunnah paling simpel Pak, paling gampang. Contoh, masuk kamar mandi kaki kiri, sunnah atau bukan? Keluarnya kaki kanan, sunnah apa bukan? Makan minum sambil duduk, sunnah apa bukan? Sebelum makan baca doa, sunnah atau bukan? Sebelum tidur kita usapkan bantal kasur, kita kebitkan, sunnah atau bukan? Tapi banyak zaman sekarang umat Islam sunnah ditinggalkan, haram dia ambil, bahkan makruh dia kerjakan. Gak usah ngomongin haram dulu Pak, agak repot soalnya. Kita ngomongin aja dulu makruh. Karena nih sunnah sama makruh nih kadang apa tadi gampang. Yang makruh sering dikerjakan, yang sunnah sering ditinggalkan. Maksudnya bagaimana? Contoh baik ini, contoh. Saya mau tanya bapak-bapak nih, ibu-ibu nanti ada bagiannya. Saya mau tanya yang bapak-bapak yang laki-laki, yang bapak-bapak yang laki-laki di sini sok ngarokok tuh, ngudut. Tenang Pak, jujur mau dicarikan mual. Sok ngarokok tuh, hukum rokok naon Pak? Makruh, betul. Ada nggak yang menyunahkan? Ada nggak yang mewajibkan?
Hukum rokok cuma ada dua. Yang satu makruh, yang satu haram. Bahkan mayoritas ulama mengharamkan. Yang memakruhkan cuma sedikit. Tapi kalau ditanya Habib ambil yang makruh apa yang haram? Jelas saya ambil yang makruh. Kusabab aing ngarokok keneh. Da aing mah munafik, Pak. Aing satu acan kali ge ngudut heula. Ngarokok keneh aing tenang bae matana mau dicarekan, Pak. Ya urang mah introspeksi diri. Aing nyarekan. Rokok sapoe beak baraha bungkus, Pak. Saselok, sana ngomong saselok eta. Hirup keneh eta. Anggap bae lah ngarokok sapoe sabungkus tong loba-loba teuing. Di dieu abi mah lamun di tempat abi nyaho harga rokokna baraha di dieu baraha di sabungkusna. Hah? 10.000. Rokok naon eta? Janaka sudah. Mas Prem. Mustang. Geus kieu belah kieu. Kita taruh rata-rata rokok aja. Rata-rata rokok 20.000 lah. Kita taruh rata-rata rokok 20.000. Sehari sebungkus 20.000. Berarti kalau sebulan udah keluar duit berapa, Pak? 600.000. Beb maksudnya kumaha? Pasti arek dibandingkan nabung jeung umroh. Henteu, moal jauh teuing nabung umroh mah, Pak. Moal ngan hayang ngabandingkeun hiji. Aing buru-buru teu mawa sih tadi. Bapak terang siwak, Pak. Tahu siwak? Kalau bahasa di tempat saya susur, Pak. Kalau di sini apa? Oh, sama aja. Ya, siwak, kayu siwak. Saya tanya, Pak, siwak hukumnya sunnah apa makruh? Sunnah apa makruh? Sunnah. Sebelum sholat pakai, sebelum tidur pakai, bangun tidur pakai. Iya, masa acan sholat malah jarcok. Pak, saya tanya, Pak, siwak sebatang berapa harganya? Pak, iya, tanya ke istri gaduh Shopee teh. Bohong, siapa gaduh Shopee? Awewe teh gaduh Shopee mustahil. Paket tunggal poe ripuh aing. Oh, TikTok ayeuna mah. Nyasok atuh teangan di TikTok ge aya. Teangan siwak palingan goceng, Pak. Mahal-mahalna ceban. Pan mahal-mahal 15.000. Sabatang siwak bisa sabulan, Pak. Kurang menang pahala. Bahkan sabatang siwak bisa setahun. Bener. Bisa setahun, Pak. Mun teu geuleuh ka cumur sorangan eta. Itu dipotong-potong, Pak. Tapi tetap urang nyokot sunahna sabatang sabulan. Beres seminggu dipotong lagi, pakai siwak hukum sun. Makanya Pak, maksudnya gimana, Beb? Kalau kita belum bisa meninggalkan yang makruh, minimal jangan meninggalkan yang sun. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Ingat, Pak, kayu siwak. Lain malah balik ke dia ke Alfamaret meuli Pepsodent rasa siwak deh. Beda, eta beda konsepnya. Beda konsep, abang-abang sarua-sarua jeung giginya, tapi tetap beda konsep eta namanya. Sampai sini kira-kira jelas? Paham? Lanjut moal. Benar. Semangat kene. Moal balik. Tunduh teu? Lapar teu? Yakin? Oke, kita lanjut. Itu baru satu, Pak, baru fadlullah, baru keagungan Allah. Yang kedua apa? Wa birrahmatihi, yaitu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmatnya Allah, kalau bicara tentang rahmat sama, Pak. Kita bisa makan, itu rahmat atau bukan? Kita bisa melihat, bisa mendengar, rahmat atau bukan? Rahmat. Ayeuna teh, Pak, di depan Bapak menang besek eta teh. Jadi lamun di dieu namana naon nih? Soalnya beda tempat, beda bahasa. Oke, bener. Kalau di Banten itu namanya dongdang. Serius. Bener. Wah, ini Masya Allah nih, bisa jadi contoh buat masyarakat sini. Kalau di Banten, ini kalau di Banten, bukan berarti membandingkan. Ini adat istiadat. Ya mudah-mudahan rezekinya diluasin, ya nggak?
Kalau di sana Pak, itu satu ada cerita lucu. Setiap jamaah yang hadir, apalagi di Madura itu kalau saya lihat di TikTok Pak, setiap jamaah yang hadir menang duit itu benar. Kalau di Banten itu basicnya subhanallah, gedenya bukan main. Ibu nyaho baskom tuh, baskom nu gede kan, baskom jaring, hiji isina subhanallah nyaho non boy kan. Ya orang menang iya rahmat lain, rahmat ngenah tuh. Di sini sebenarnya berkat. Balik jadi mau berkatnya, tapi kudu oke mau berkah. Balik ti dia kudu mawa berkah lain berkat nah hungkul. Jadi lamun pangaosan tok sok barho. Ieu kadang pangaosan barho bubar. Berkat mah dicokot, berkah ditinggalkeun. Tong kitu. Kita lanjut. Rahmat Allah ini apa, Bib? Kalau bicara rahmat tadi saya katakan banyak. Cuman satu rahmat Allah yang paling jelas Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah pun berfirman di ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Tidaklah aku mengutus engkau. Siapa yang diutus? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat. Dan ingat, rahmatnya bukan hanya untuk Mekah Madinah saja, tapi lil alamin, bagi seluruh alam. Illa yaumil qiyamah, Nabi tetap menjadi rahmat bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Maka karena Nabi menjadi rahmat, Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat tersebut. Maka Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Malam ini Pak, kita bukan hanya bergembira dengan diutusnya Rasul, tapi kita bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kira-kira dengan dalil-dalil yang saya sampaikan cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup untuk menjadi dalil bahwa saja maulid hukumnya wajib. Ada nggak dalil yang lain? Ada. Simpelnya begini aja saudara, dalil simpel, dalil gampang ini. Saya tanya dalam kitab, kalau tidak salah, Ta'lim Muta'lim, kitab yang sering dipelajari di pondok pesantren. Ada hadis awal-awal, masih awal banget. Ada hadis yang menyampaikan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal bahwasanya hukum menuntut ilmu adalah wajib. Itu dalil dari baginda Rasul yang ngomong menuntut ilmu hukumnya Saya tanya lagi, kalau Rasul udah ngomong, kira-kira siap ikuti atau tidak? Siap ikuti atau tidak? Siap jalani atau tidak? Kalau ditanya Pak, ilmu apa yang wajib dituntut? Ilmu agama, betul. Agama apa? Yakin? Kok bisa jadi agama Islam? Nah, maka ada sebabnya. Hadis tersebut memiliki syarah. Seperti yang tadi saya jelaskan, 3 kitab, Khasyiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajut Talibin. Khawashi ini khasyiyahnya, Tuhfatul Muhtaj itu syarahnya, Minhaj itu adalah matan atau mutunnya. Anggap ini hadis pokoknya. Dari hadis tersebut ada asbabul wurud atau penjelasan dari hadis yang menjelaskan ilmu apa sih yang wajib dituntut. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, yang ilmu wajib dituntut adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Maksud ilmu keadaan apa? Ma yatawassal ilal wajib fahuwal wajib, atau yatawassal ilal fard fahuwal fard. Jadi yang menyampaikan kepada fardu, maka wasilahnya menjadi fardu. Keadaan kita Islam, maka wajib menuntut agama Islam. Nih Pak Haji buka usaha mebel. Ini kalau usahanya pengen berkah sesuai syariat Nabi, maka harus wajib menuntut ilmu tentang muamalah dalam fikih yang diajarkan, diwasiatkan, diperintahkan oleh baginda Rasul. Kita sholat hukum, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib atau tidak? Maka wajib menuntut ilmu tentang sholatnya pengen sah, toharohnya wajib sah, toharohnya wajib benar, maka wajib menuntut ilmu tentang fikih. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Terus apa Bib hubungan dengan maulid?
Masih banyak, saya bakal jelaskan dulu. Tadi bapak-bapak saya tanya masalah rokok, sekarang ibu-ibu. Bu, bu, ibu. Resep lamun ngeheureun ibu-ibu. Bu, abdi bade tumaros, Bu, upami hukum make tiung nutup aurat, hukumna wajib atau nabi sunnah? Wajib atau nabi sunnah? Yakin? Benar. Tapi katingali, ibu mau wajibna pas pangaosan hungkul karak make tiung. Iya, abdi ngomong fakta atau bohong? Fakta atau bohong? Depan rumah teu make tiung, nongkrong make daster hungkul aya? Ka warung tetangga make daster aya? Ngajemur acuk make handuk doang aya? Aya bae. Aya bae nu kitu mah. Tong sok nganutup-nutupkeun. Kadang awewe mah sok tarang aku. Oh, beda jeung lalakinya. Oke, kita sudah tahu hukum menutup aurat adalah wajib. Tapi saya mau tanya, Bu, meli acuk hukumnya wajib atau nabi sunnah? Wajib sunnah. Terkonsisten. Coba sekali deh, hukum meli acuk wajib atau nabi sunnah? Eta nu ngomong wajib mana dalilna? Tekarunya eta kasalaki mun ngomong wajib berarti unggal poe kudu meuli acuk cekek we ti orok oke unggal poe meuli acuk mah tuh sok jawab deui meuli acuk hukumna wajib atau nabi sunnah ayeuna ngajawab sunnah deui Cuna cek awewe ya, dalam hati nanya ngomong kieu Habib nyalahkeun bae Habib serba salah aing ngajawab teh iraha deui aing bisa nyalahkeun awewe kan biasanya laki-laki yang selalu salah aing balik ka imam aing nu salah Pak benar teh Pak senasib teh subhanallah ya Pak Bu bade dijawab ya meli acuk teh jatuhna kana hukum mubah. Hukum dilaksanakan heguaeun teh ge ka kajeun. Tapi ingat benar yang ngomong wajib, tapi ada penjelasannya. Apa penjelasannya? Taghayyarul ahkam. Perubahan hukum yang tadi secara dasar mubah bisa jadi wajib, bahkan yang tadinya haram bisa jadi dimakfu atau diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Nih sebelum saya jelasin masalah meli acuknya, tadi takutnya salah paham, haram jadi boleh gimana Bib? Contoh Pak Bu, insya Allah kurang sasarangan naik pesawat tarik mangkat umroh, amin. Minta amin. Naik pesawat ya Pak, kurang hungkul ya, kurang hungkul. Amin. Pas di pesawat, lain ke Mekah malah ke Gunung Salak. Pas di Gunung Salak, twing. Paeh kabeh Pak. Kecuali Bapak. Sorangan deh. Wah, eta tengah hutan, tengah gunung, kehirupan siap-siap jadi Tarjan Pak. Nggak sendiri tuh Pak, semuanya udah meninggal, cuman Bapak doang. Bapak survival, berusaha menyelamatkan diri. Makan kijang udah, makan kelinci udah, kabeh eta hewan sagunung geus beak di dahar tuh Bapak. Geus eueuh deui, tumbuh-tumbuhan geus beak, wah sagala enda geus beak. Ujug-ujugna ngan sisa aya saekor deui, nyaeta naon? Babi. Ngadahara babi secara hukum mutlakna haram apa makruh? Haram. Tapi orang lamun teu ngadahar ieu, lamun orang teu asup kadaharan pae. Kalau orang teh kudu survivalnya, kudu menyelamatkan diri, maka boleh kita makan babi dengan syarat
tidak sampai kenyang. Ingat, tidak sampai, hanya untuk menahan agar bisa melanjutkan kehidupan. Tapi saya tanya, kira-kira kalau keadaannya seperti itu bakal terjadinya secara mudah apa mustahil? Asa mustahilnya, asa hese terjadinya. Sekalipun orang jatuh ke tengah-tengah gunung pasti ada kehirupan, betul? Ini hanya gambaran. Terus Bib, yang tadi kita kembali masalah hukum meli acuk, kenapa bisa jadi wajib? Ada tagayur ahkam, perubahan hukum tadi mubah berubah jadi wajib karena dipakai untuk menutup. Jelas, dipakai menutup aurat. Jadi kalau beli baju yang menutup aurat hukumnya tapi kalau beli baju yang auratnya terbuka wajib apa haram? Wajib apa haram? Haram, saudara. Itu pembedanya. Hubungannya dengan maulid apa? Kita langsung masuk ke dalam hubungan maulid. Saya tanya Pak, salawat sama Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Wajib apa sunnah? Yang ngomong sunnah salah. Karena salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hei kalian orang-orang beriman, sallu. Tuh lihat, Allah gunakan di sini dalam fi'ilnya fi'il amr, saudara. Fi'il perintah, dan fi'il perintahnya jamak karena ada huruf waw di akhirnya. Kepada siapa? Untuk orang-orang mukmin. Untuk ngapain? Bersolawat. Kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Ini Allah yang memerintahkan kita salawat. Saya tanya, kalau Allah yang memerintahkan itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib, saudara. Salawat hukumnya wajib. Maka saya tanya, ini malam kita peringatin maulid Nabi, ada salawatnya enggak? Ada. Oke, satu kita dapatkan. Kedua, thalabul ilmi hukumnya? Ini malam ada talab ilmi enggak? Ketiga, silaturahmi hukumnya bagus atau tidak? Ini malam ada silaturahmi enggak? Musyawarah silaturahmi bagus atau tidak? Ini malam kita berzikir atau tidak? Bagus atau tidak? Maka karena asbabnya kita pada ini malam berzikir, sholawat, talab ilmu, semuanya menjadi wajib karena adanya perkara Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Sudah dua dalil saya sampaikan, maka maulid hukumnya Alhamdulillah. Maulid bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Maka saya tanya lagi, saudara, kita punya Nabi mulia atau tidak? Peringatan maulid jangan pernah disia-siakan. Makanya saya mau nyampaikan, nih yang merayakan atau memperingati maulid, keluarga besar atau mungkin alhamdulillah di sini bagus peringatan maulidnya. Kenapa saudara? Banyak di luar sana ketika perayaan maulid suka ada ngundang. Ini makanya saya sampaikan, kalau di sini ada PHBI atau panitia peringatan Hari Besar Islam, kalau ngundang ulama ketika peringatan Maulid harus ulama yang kompeten. Benar Pak? Saya bukan berarti menyalahkan ulama yang tidak kompeten. Maksudnya bagaimana? Banyak zaman sekarang panggung-panggung dakwah Nabi. Ini panggung dakwah Nabi Pak. Ini panggung dakwahnya Nabi. Kenapa? Kita merayakan maulid Nabi, yang ceramah adalah warisannya Nabi. Betul atau tidak? Betul. Tapi banyak sama sekarang dalam peringatan maulid, ketika ceramah bari aajolan kiainya. Tahu aajolan? Lompat-lompat, cekakak cekikik, ketawa, bahkan maaf tidak sedikit ulama yang ketika ceramah dalam peringatan maulid menyebutkan nama-nama kelamin lalaki atau perempuan. Heureuna kalewatan teuing. Saya teresep Pak, serius. Abdi teresep. Lamun aya kiai ceramah heureuna leuwih ti batas. Lain berarti teu kajen heureun teu. Abdi kita tadi heureun leres teu? Ngan jangan sampai menurunkan muruah atau kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi pernah saya di Purwakarta Pak, saya di Purwakarta, sedikit cerita. Saya di Purwakarta, saya ceramah kedua, ceramah terakhir, ceramah sebelum saya seorang ustadz, terkenal Pak. Pernah ceramah di TV, pernah diundang di TV. Pas lagi ceramah, sholawatannya bari beatbox.
atau beatbox.